Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu jenis alat ukur panjang, yaitu jangka sorong. Nah, di sini ada sebuah jangka sorong. Materi jangka sorong ini paling sering keluar di ujian, jadi kalian harus perhatikan dengan benar cara membaca skala pada jangka sorong ini. Nah, perhatikan. Jangka sorong ini punya dua bagian. Ini yang namanya yang panjang ini namanya rahang tetap. Ini rahang tetapnya, sedangkan ketika kalian putar bagian atasnya sini, kemudian kalian gerakkan, ini namanya rahang geser. Jadi jangka sorong punya dua bagian, rahang tetap dan rahang geser. Di sini bagian penguncinya. Fungsi jangka sorong itu untuk mengukur panjang. Kalian bisa mengukur panjangnya yang pertama. Kalian bisa mengukur panjang diameter. Diameter di sini bisa untuk mengukur panjang diameter dalam. Yang bagian atas sini. Yang bagian sini untuk mengukur panjang diameter luar. Kalau di sini, bagian ujung sini, yang kalian lihat bagian kecil ini digunakan untuk mengukur kedalaman. Jadi, satu jangka sorong ini, kalian bisa mengukur 3 jenis hal. Tadi diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman. Sebenarnya ini juga bisa mengukur ketebalan suatu benda. Ini sama saja. Nah, misalnya gini. Ini ada sebuah jar. Jar ini, kalian perhatikan bagian sininya ini kan ada tebalnya ya. Nah, bagian tebal ini ketika kalian mengukur diameternya, diameter dari luar sini. Ini. Dan ketika kalian mengukur diameter dalamnya, bagian dalamnya ini kan pasti berbeda nih, karena dia punya ketebalannya masing-masing kan. Nah, ini namanya diameter luar, dan ini namanya diameter dalam. Kenapa ini tidak bisa mengukur diameter dalam? Coba kalian perhatikan bagian sininya kan tidak lurus. Jadi ketika kalian masukkan, kalian tidak tahu batas dia itu kayak gimana. Maka kita gunakan bagian ini untuk mengukur diameter luar. Dan ini bagian diameter dalam. Kemudian ujungnya ini digunakan untuk mengukur kedalaman. Jadi misalnya gini. Ininya ujungnya kalian tarik. Nih. Sampai ini benar-benar pas ke sini. Kemudian kalian sentuhkan kayak gini. Ini, kemudian nanti baru dikunci terus dibaca berapa kedalaman dari jar ini. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke intinya dari apa yang kita pelajari sekarang. Jadi, dari jangka sorong ini, mau kalian mengukur diameter luar, diameter dalam, atau kedalaman suatu benda, itu cara membacanya sama. Kalian cukup memperhatikan skala utamanya di sini dan skala noniusnya di sini. Jadi, selain punya dua bagian, tadi rahang tetap dan rahang geser, jangka sorong itu juga punya dua skala. Skala utama dan skala nonius. Jadi skala utama yang terletak pada rahang tetap, skala nonius yang terletak pada rahang geser. Jadi kalau kalian perhatikan, untuk di skala utama ini kan ada 0 sampai 1. Jadi dari sini 0 sampai 1 ini kan ada 10 skala yang bernilai 1 cm. Sedangkan di rahang gesernya ini ada 9 angka. Ini berarti nanti dia bernilai 0,9 mm. Nah, jadi kalau di jangka sorong, ini dia punya nilai terkecilnya atau skala terkecilnya itu 0,1 mm. Baik, sekarang kita baca hasil pengukuran dari diameter luar yang tadi. Nah, di sini kalau kalian perhatikan skala utama, kalian baca dulu skala utamanya. Itu skala utama kan berarti dari 5 sampai 6. Nilai skala utama adalah nilai semua angka ini sebelum angka 0 atau sebelum skala 0 di skala nonius. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ini kan 5, berarti 5,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia masih di 5,8. Kalau 0-nya ini belum menyentuh ke 5,9, maka kalian ambil
Nilai skala utamanya yang terbaca pada jangka sorong adalah 5,8. Ingat, skala utama itu satuannya cm, maka ditulislah dulu 5,8 cm. Nah, tugas yang kedua adalah kalian membaca di skala Noniusnya ini. Skala Nonius itu cara membacanya gampang. Tinggal kalian perhatikan garis di skala Nonius ini yang lurus dengan garis di atasnya atau di garis di skala utama. Jadi kalau kalian perhatikan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini tidak terlalu lurus. Nah, sedangkan di 9 ini jauh lebih lurus atau paling lurus dibandingkan yang lainnya. Maka skala Nonius yang kalian baca atau kalian temukan adalah 9. Ingat, skala Nonius itu hasilnya kalian kalikan dengan skala terkecil. Skala terkecil yang dapat diukur oleh jangka sorong tadi 0,1 mm. Maka hasil pembacaan skala Nonius adalah 9 kali 0,1 berarti 0,9 mm. Itu baru dapat skala utama dan skala Nonius. Nah, jadi berapa total hasil pengukuran untuk diameter luar? Berarti tadi ditambah 5,8 cm ditambah 0,9 mm. Jadi kalian bacanya bisa dua. Kalian ubah dulu ke cm dua-duanya atau salah satunya lagi dirubah ke milimeter. Jadi kalau paling gampang itu yang tadi kan udah terbaca 5,8 cm. Kemudian skala Noniusnya itu kan 0,9 mm. Kalian ubah ke senti berarti kan 0,09. 5,8 cm ditambah 0,09 cm, maka hasil pengukurannya adalah 5,89 cm. Nah, untuk mengukur diameter dalam, kalian kan pakai rahang yang di atas ini ya. Pakai rahang yang di atas, kemudian dimasukkan ke si jarnya atau si diameternya. Kemudian kalian tarik. Sama aja kayak tadi sih. Kalian tarik, Kalian tarik sampai tarik di sini. Nih. Tarik, kemudian sama kayak tadi dikunci dulu. Sebelum membaca, dikunci. Nah, harusnya ketika kalian melihat bagian sini kan ada tebalnya nih. Harusnya diameter dalam itu lebih kecil dibandingkan diameter luar. Nah, sekarang kita buktikan dengan hasil pengukuran. Benar enggak sih diameter dalamnya lebih kecil? Sekarang kita baca. Ingat, kita baca dulu skala utama tadi adalah semua skala yang terbaca sebelum angka 0 yang di bawah sini di skala Noniusnya. Berarti kan ini udah 4, ini 4,5. Kalian baca 45, 6, 7, 8. Berarti 4,8 cm. Nah, sedangkan yang skala Noniusnya kalian baca lagi. Mana sih di skala Nonius ini yang garisnya lurus dengan garis di atasnya? Ayo kita perhatikan sama-sama. Nih. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, blur. 6. Nah, kalau menurut Ibu yang paling lurus atau yang mendekati paling lurus dibandingkan yang lainnya adalah 6. Maka 6 tadi dikalikan 0,1 mm, berarti kan 0,6 mm. Tapi biar gampang kita samakan dengan satuan yang skala utama. Skala utama tadi kan satuannya cm. Maka ini juga kita pakai satuan cm. 0,6 mm itu kan berarti 0,06 mm. Nah, untuk hasil pengukuran keseluruhnya tinggal jumlahkan. Tadi kan 4,8 cm. Ini 0,06, maka hasil pengukuran totalnya adalah 4,86. Berarti kan terbukti waktu kita mengukur diameter luarnya tadi dapatnya 5,89. Kemudian pas kita mengukur diameter dalam itu sebesar 4,86. Nah, kenapa bisa lebih kecil? Masuk akal kan? Karena di sini ada tebalnya. Nih ada ketebalan tertentu di sini. Jadi otomatis diameter luar itu jauh lebih besar dibandingkan diameter dalam. Itu cara membacanya sama saja. Jadi nanti kalau kalian membaca mengukur di kedalaman, ini patokannya ini. Nih mengukur kedalaman nih kendorkan dulu. Kemudian tarik ini. Ini nih. Sampai ke sini. Nah, batasnya si kakinya ini. Nih.
atasnya nih. Ini sampai mentok, kemudian dikunci. Sama kayak tadi, kita baca lagi. Sama kayak tadi cara membacanya, kemudian didapatkan hasil pengukurannya itu sama saja. Jadi bagaimanapun cara mengukurnya, cara membacanya tetap sama. Baca dulu skala utama, kemudian skala nonius. Skala utamanya cm, maka skala noniusnya dirubah juga ke cm. Baik, kita ambil satu contoh untuk jangka sorong. Nah, kalian perhatikan di sini ada skala 4, 5. Nah, kalian baca untuk skala utamanya dari sini dulu. Skala utamanya kan di sini karena 4 sampai 5, maka setiap skala ini nilainya 0,1. Berarti 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6. Nah, ini adalah garis untuk skala nonius yang bisa digerakkan. Karena kita membaca skala utamanya itu sebelum garis ini, maka yang didapatkan adalah skala utamanya 4,6 cm. Ini baru skala utama. Sekarang kita cari skala noniusnya untuk jangka sorong. Nah, kalau di sini kan udah sangat diperjelas dengan tanda kolom ini. Ini berarti garis di nonius yang lurus dengan garis di utama. Maka kita hitung nih, garis ini ada keberapa? Ini kan 0. Karena ingat ya, ini mulai dari 0. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata juga 6. Ingat, 6 dikali 0,1 mm. Maka 0,6 mm. Kan hasil pengukurannya itu ditambah. Ini satuannya senti, ini satuannya mili. Ini kan tidak bisa langsung dijumlahkan. Ubah. Ini bisa diubah ke milimeter atau yang ini yang ubah ke senti. Karena biasanya muncul di soal itu senti, maka ini biarkan. Skala utamanya kalian biarkan 4,6 cm. Tapi skala noniusnya kalian ubah ke cm, maka dikali 0,1 lagi atau naik satu tangga. Kalau kalian belajar pakai tangga-tangga tuh, ini jadi dikalikan 0,1. Maka dapatlah 0,06 cm skala noniusnya. Hasil pengukuran ini jadi ditotalkan 4,6 ditambah 0,06, maka 4,66 cm. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ibu yang bikin soal, jadi ibu bikin gambarnya gini aja sembarang. Ini mulai dari 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini berarti 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti 6. Nah, ini adalah skala utama. Nah, skala utamanya segitu. Nah, sekarang ibu bikin garis untuk skala noniusnya. Skala noniusnya misalnya di sini ini 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau di sini kalian mau baca nih. Ini skala nonius. Nah, kalian baca skala utamanya dulu tadi. Kalau ini kan udah jelas sekali. Skala utamanya baca semua skala sebelum angka 0. Maka 5,1,234. Berarti kan skala utamanya adalah 5,4 cm. Skala noniusnya yang lurus. Perhatikan di sini yang sini yang mana paling lurus. Ibu berarti yang ini kan paling lurus nih. Berarti baca nih, ini berapa angkanya? Ini kan berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Skala noniusnya 5. 5 dikali 0,1 mm. Karena tadi skala kecilnya milimeter. Berarti kan 5,5 mm. Untuk membaca hasil pengukuran kan tidak boleh nih milimeter. Ubah ke senti. Berarti kan 0, ini 0,5. Berarti 0,05 cm. Hasil pengukuran totalnya berapa? 5,4 cm ditambah 0,05 cm berarti 5,45 cm.